Dan untuk mengetahui perkembangan dan juga situasi terkini, terutamanya berkaitan dengan protes yang berlaku di Indonesia, kita bersama dengan Rebecca Napitupulu, koresponden RT menerusi dalam talian ketika ini. Rebecca, kalau boleh kongsikan dan juga melihat kepada reaksi masyarakat terhadap jumlah tunjangan yang mungkin diterima oleh wakil rakyat. Dan sejauh mana sebenarnya isu ini mencerminkan jurang ketidakseimbangan sosial yang semakin melebar di Indonesia? Kalau kita melihat reaksi masyarakat baik di media sosial maupun kelompok masyarakat yang akhirnya memutuskan untuk turun ke jalan, Esan. Memang ada reaksi kekecewaan dan juga kemarahan yang disampaikan terhadap pemerintah dan juga wakil rakyat. Seperti yang terjadi pada hari ini, ribuan masyarakat di Jakarta akhirnya memprotes besaran tunjangan, terutama tunjangan rumah yang diperoleh oleh wakil rakyat, yaitu 50 juta per bulan. Nilai ini merupakan nilai yang cukup fantastis, menilai fasilitas dewan yang sangat mewah dan juga tidak empatik pada kondisi masyarakat saat ini. Karena memang kalau kita melihat kondisi ekonomi di Indonesia pada saat ini masih ada begitu banyak pengangguran dan juga ketimpangan sosial yang terjadi. Bahkan Indonesia Corruption Watch juga menilai bahwa angka 50 juta per bulan ini terlalu tinggi dan juga menghitung dampak fiskalnya ini juga bisa berlangsung penuh pada masa jabatan. Ini memang ada narasi kemewahan di tengah kesusahan yang akhirnya memantik rasa kecewa dan marah dari masyarakat sehingga publik pun akhirnya menilai bahwa kualitas layanan dan juga kinerja para wakil rakyat ini belum selaras dengan kenaikan fasilitas yang diberikan. Dan juga pelbagai isu-isu besar terutamanya yang melibatkan antara elit politik dan juga isu masyarakat dan juga rakyat Indonesia sendiri. Tetapi menjadi fokus pengesahan RUU perampasan aset menjadi antara tuntutan utama dalam demonstrasi ini. Dan adakah ia terdapat kebimbangan bahawa proses penggubalan undang-undang ini tidak cukup telus atau tidak berpihak kepada kepentingan awam ataupun rakyat? Ya, kita harus melihat bahwa RUU perampasan aset ini memang menjadi titik yang krusial karena belakangan ini ada begitu banyak kasus korupsi yang menghiasi pemberitaan media. Baik dari pemerintah, masyarakat maupun wakil rakyat sudah sangat menyadari bahwa berita-berita tentang kasus korupsi ini harus dihentikan. Perilaku korupsi di Indonesia ini harus dihentikan. Maka RUU perampasan aset ini merupakan simbol untuk melawan korupsi elit. Publik menilai bahwa kasus-kasus besar korupsi ini seringkali berakhir tanpa adanya pemulihan aset maksimal karena pada akhirnya para terpidana keluar setelah menjalani masa tahanan dan masih bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan harta kekayaan yang selama ini mereka kumpulkan. Sehingga RUU ini dianggap menjadi alat hukum yang penting untuk mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsi. Dan juga kalau kita melihat bagaimana tuntutan ini juga datang tidak hanya dari kelompok mahasiswa misalnya, tapi juga dari serikat buruh, ini juga bisa memberikan gambaran bahwa pemberantasan kebocoran uang negara ini seharusnya bisa dipakai untuk subsidi kesehatan misalnya atau untuk pendidikan dan juga untuk kesejahteraan pekerja gitu. Jadi sehingga memang ketimpangan ini dan juga dengan adanya RUU perampasan aset ini dinilai bisa dipakai untuk bisa menghantam para koruptor dan juga untuk bisa mencegah kasus-kasus korupsi akan kembali terjadi di depan. Ya, tadi Rebecca ada menyatakan bahawa mungkin ada isu-isu besar terutamanya berkaitan dengan peluang pekerjaan, kos sara hidup dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat menerusi visual dan juga paparan dalam media, makna kehadiran dan juga suara mahasiswa dalam demonstrasi ini dan adakah ini menandakan kebangkitan semula gerakan mahasiswa sebagai suara moral dalam masyarakat Indonesia hari ini? Tentunya itu yang diharapkan tidak hanya oleh gerakan mahasiswa tapi juga untuk masyarakat Indonesia. Karena memang setelah beberapa tahun pasif kehadiran mahasiswa dalam demonstrasi ini kembali membawa semangat yang baru bisa dibilang seperti itu. Karena memang kalau kita melihat sejarah Indonesia sendiri, mahasiswa adalah kelompok yang dengan berani turun ke jalan
untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Baik itu terkait dengan kasus korupsi ataupun perampasan aset maupun tunjangan yang diberikan oleh wakil rakyat dan juga wakil daerah yang dinilai tidak memperhatikan kondisi masyarakat pada saat ini. Sehingga tentu masyarakat berharap mahasiswa ini bisa kembali memberikan kekuatan moral sebagai peran yang berulang kali muncul dalam titik-titik krisis Indonesia. Namun kita juga harus bisa melihat bahwa peran dari mahasiswa ini seringkali disalahartikan karena kita juga harus melihat realita di lapangan bahwa ada banyak oknum yang menggunakan nama atau identitas gerakan mahasiswa yang hadir dalam demonstrasi-demonstrasi, namun pada akhirnya menciptakan kericuhan dan keributan yang akhirnya membuat seakan-akan gerakan yang dimonitori oleh mahasiswa ini ujung-ujungnya berujung ricuh gitu. Jadi kita memang harus melihat bahwa gerakan ini adalah gerakan yang membangkitkan semangat. Namun kita juga harus bisa mendukung gerakan dan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa ini bisa disampaikan dengan baik dan juga ada diskusi dengan mahasiswa. Ya, kita nak tahu situasi dan juga keadaan. Kalau semalam mungkin 15 orang ditahan dalam protes berkenaan. Tetapi untuk hari ini, kalau Rebecca boleh kongsikan sebenarnya apa reaksi daripada DPR terhadap protes yang berlangsung hari ini dan juga ada tindakan-tindakan susulan yang dilakukan oleh DPR ataupun kerajaan Indonesia terhadap protes? Setelah protes yang dilakukan pada hari Senin kemarin, memang perwakilan dari DPR dan juga MPR kembali mengklarifikasi terkait dengan tunjakan perwakilan rakyat yang diberikan. Kalau selama ini informasi yang diterima oleh masyarakat, tunjangan 50 juta per bulan itu diterima oleh tunjangan rumah 50 juta per bulan itu diterima oleh wakil rakyat, maka diklarifikasi kalau ini hanya satu kali dalam setahun. Begitu klarifikasi dari anggota DPR yang bisa menjelaskan situasi ini. Namun memang sampai saat ini khususnya dengan demo yang berlangsung pada hari ini baik dari buruh maupun dari masyarakat belum ada komunikasi, belum ada dialog langsung yang dilakukan. Namun dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang anggota DPR menyatakan sudah merancang undang-undang ketenagakerjaan yang memang berpihak kepada buruh. Namun sampai saat ini kami belum mengetahui detailnya seperti apa dan apakah tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh buruh pada hari ini memang menjadi salah satu pertimbangan dari pembentukan undang-undang tersebut. Dan juga Rebecca, secara ringkas, adakah demonstrasi kali ini dilihat berpotensi menjadi titik perubahan dalam dasar awam ataupun kesan terhadap landscape politik di Indonesia? Tentu kita bisa melihat bahwa demonstrasi ini merupakan bagaimana cara masyarakat untuk bisa menyampaikan kegelisahan dan juga kekhawatirannya begitu Ehsan. Apakah ini akan menjadi titik perubahan? Tentu itu yang diharapkan oleh masyarakat. Dan sepertinya ini akan bisa terjawab jika dari pihak pemerintah maupun dari pihak wakil rakyat mau berdiskusi, mau mengkomunikasikan apa yang terjadi kepada masyarakat dengan pola komunikasi yang baik juga gitu, karena kita melihat ini kegelisahan dan juga kekhawatiran ini tidak hanya terjadi di lapangan. Karena kalau kita melihat di media sosial juga ada begitu banyak masyarakat baik di Indonesia maupun diaspora Indonesia di luar negeri yang juga ikut turut serta menyuarakan isi hati dan juga aspirasinya. Sehingga kita harus melihat bagaimana pemerintah menyingkapi hal ini dan membangun pola komunikasi dan juga diskusi terhadap masyarakat untuk memang benar-benar aspirasi masyarakat ini ditampung dan didengar. Terima kasih Rebecca Napitupulu, koresponden RT atas perkembangan dan juga laporan yang kami bawakan seketika nanti, dan pastinya untuk perkembangan semasa akan kami bawakan sama ada menerusi buletin ataupun di asrawani.com, dan juga kita memastikan bahawa antara perkara-perkara yang perlu dicapai adalah suara rakyat itu menerusi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara.